Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajayati Haryati MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membahas mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Di zaman sekarang, kebutuhan dasar tidak hanya sandang, pangan, papan, tetapi juga pendidikan. Meskipun begitu, pendidikan di Indonesia masih terbilang sangat memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita menempati barisan depan, namun dari belakang. Tentu itu sangatlah menyedihkan. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia hingga mencapai 444 triliun rupiah atau sekitar dengan 20% dari anggaran negara. Namun, mengapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Nah, inilah yang saya akan coba bahas pada kesempatan kali ini. Jika diibaratkan, mencari jawaban dari permasalahan ini mirip seperti mengurai benang kusut berisi beribu masalah. Tentu sangatlah rumit. Namun, bisa jadi akar dari permasalahan ini ada pada sistem pendidikan massal, di mana sistem ini membuat standar yang sama untuk semua siswa, di mana mereka mendewakan nilai, menyeragamkan kemampuan, menghilangkan layar berpikir kritis, hingga menghilangkan jati diri dan keunikan dari setiap siswanya. Padahal, sistem yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita terdahulu sangatlah berbeda dengan sistem pendidikan saat ini. Adapun faktor lain bisa jadi ada pada kualitasnya, bukan kuantitasnya, di mana pada faktanya jumlah sekolah dan anak yang bersekolah dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun, itu tidak menjadikan pendidikan di Indonesia jadi oke, karena pada buktinya masih banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Namun, apakah kita membiarkan hal ini begitu saja? Tentu saja tidak, karena pendidikan harus kita perjuangkan. Pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Dan karena hanya lewat pendidikanlah kita bisa membantu petani menanam padi, membantu peternak mengembala sapi, membantu dokter menemukan penyakit dan mencari obatnya, meluncurkan satelit keluar angkasa, merancang robot yang dapat membantu manusia, membuat akses internet cepat, hingga menciptakan perdamaian dunia. Namun di sisi lain, apa perbedaan pelajar Indonesia dengan pelajar luar negeri? Kata orang, pendidikan di Indonesia mempunyai segudang masalah, namun bisa jadi masalahnya ada pada diri kita sendiri. Terlihat pada survei 3 tahunan yang bernama PISA menunjukkan bahwa kemampuan belajar siswa Indonesia memang bisa dibilang bermasalah. Memangnya bagaimana hasilnya? Dan bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lainnya? Lalu berada di posisi manakah kita sekarang? Jawabannya, kita berada di posisi ke-7, namun dari bawah. Ya, survei ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa SMP dalam 3 bidang. Terlihat masih terlalu sulit. Kita kalah dari negara-negara yang memang terkenal maju pendidikannya, dan bahkan kita kalah dari negara yang umurnya belum sepertiga dari Indonesia. Dan sedihnya lagi, peran pelajar-pelajar kita belakangan ini menurun terus-menerus. Lalu, apakah hasil tes ini memang bisa menggambarkan realita pendidikan di negara kita? Dan apakah yang harus kita lakukan? Pastinya, hasil survei ini bukanlah akhir yang menentukan kualitas pendidikan. Namun kita perlu berkaca pada hasil survei ini yang menunjukkan memang masih banyak masalah-masalah dalam pendidikan kita. Yang mungkin salah satunya ada pada budaya menghafal, di mana kita tidak mengerti mengapa suatu materi tersebut diajarkan.
Disadari atau tidak, kita hanya menghafal rumus, padahal masalah-masalah seperti ini ada pada kehidupan sehari-hari. Namun masalahnya tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Nah, seperti contohnya masalah kesenjangan sosial ekonomi di mana hasil tes mereka sangat jomplang dan masalah-masalah lainnya. Nah, maka supaya pendidikan kita dapat bersaing, kita perlu berkaca pada hasil survei ini dan mengambil kebijakan. Contohnya seperti UN yang belakangan ini akan dihapus, yang harus kita lakukan untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Untuk meraih itu semua, kita perlu berrakit-rakit terlebih dahulu, dimulai dari menganggap bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa. Maka kita harus membangun sekolah-sekolah keren di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi langit, menyediakan makanan berprotein untuk perbaikan gizi Indonesia, hingga merombak ulang kurikulum supaya semua anak Indonesia bisa berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun mendapat nilai jelek itu seperti diterpa badai, tapi kita harus menghargai setiap prosesnya dan buang jauh-jauh cara curang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Karena yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan untuk belajar, keberanian untuk berkarya, rasa tak cepat berbangga diri, dan juga rendah hati, bahwa semakin kita tahu, kita mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Nah, dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Jika diurutkan, masalah yang harus kita benahi memang panjang dan berliku, tapi kita harus berjuang supaya anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan itu semua didapat lewat senjata paling ampuh bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, juga memperhalus perasaan. Kemudian, Bapak pendiri bangsa kita juga pernah bilang dengan ucapannya yang terkenal. Katanya, ada satu tanah air yang bisa disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Nah, dalam kondisi saat ini, ucapan itu bisa jadi dorongan untuk kita, walaupun di tengah fakta menyedihkan kualitas pendidikan Indonesia, kitalah yang harus menyelesaikannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, pesan untuk kita semua bahwa pendidikan bukan soal nama universitas yang bergengsi, IPK tinggi, nanti gajinya berapa digit, jenjang karirnya bagaimana, dan seterusnya. Tapi ada peran pendidikan yang lebih penting dari itu. Belasan, bahkan puluhan tahun kita belajar, pusing, capek, bosan. Pada dasarnya kita sedang membentuk diri kita agar menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, berdaya cipta, matang secara emosi, dan mampu memanajemenkan setiap masalah dengan baik. Mendidik kita punya mental, pasti ada jalan keluar dari setiap masalah. Bekal ini yang akan kita gunakan untuk menjalankan tugas sebagai manusia, menjadikan bumi lebih indah dan nyaman untuk ditempati. Makanya, pendidikan jadi salah satu hal yang diperjuangkan oleh pahlawan kita. Mereka ingin membentuk rakyat Indonesia punya daya juang untuk keluar dari kungkungan masalah penjajahan.